Jahatnya mertuaku yang selalu merendahkanku sampai tega memfitnah aku selingkuh. Aku terbangun dengan mata yang masih bengkak karena menangis semalaman. Rasanya, hatiku sudah terlalu penuh menampung semua sakit. Setiap pagi, aku memulai hari dengan doa, berharap ada sedikit saja kebahagiaan yang terselip di antara kepingan hidupku yang berantakan. Tapi di rumah ini, doa seperti berbisik di tengah badai, hilang ditelan kebencian. Lambat sekali. Dina, kau pikir semua orang di sini bisa menunggu seperti dirimu yang malas? Suara ibu mertua menggema dari ruang makan. Aku bergegas dari kamar, dengan tangan yang masih gemetar mencoba menata rambutku yang berantakan. Maaf, Bu, tadi. Tidak ada maaf. Kau itu istri Raka. Tanggung jawabmu bukan hanya melayani suamimu, tapi juga kami, keluarga ini. Jangan seperti orang yang tidak punya tata krama. Aku hanya menunduk, mencoba meredam sakit yang semakin menumpuk di dada. Raka, suamiku, hanya duduk diam di meja makan, sibuk dengan ponselnya. Tidak sekalipun dia menoleh untuk membelaku. Hatiku kembali teriris, tapi ini bukan pertama kalinya. Ibu mertua, sejak hari pertama aku menikah dengan Raka, selalu memperlakukanku seperti ini. Baginya, aku bukanlah pilihan yang pantas untuk putra semata wayangnya. Aku berasal dari keluarga sederhana, sedangkan Raka tumbuh di keluarga yang berkecukupan. Di matanya, aku hanya perempuan miskin yang mencuri kebahagiaan anaknya. Setelah selesai menghidangkan sarapan, aku duduk di sudut dapur, mencoba menghindari tatapan tajamnya. Telingaku mendengar obrolan mereka di meja makan. Raka, kapan kau akan setuju dengan rencana ibu? Suara ibu mertua terdengar pelan, tapi tegas. Apa maksud ibu? Tanya Raka dengan nada datar. Kau tahu apa yang ibu maksud? Dina itu tidak pantas untukmu. Lihat saja, apa yang dia lakukan untuk keluarga ini? Apa yang dia berikan padamu selain beban? Ibu, aku. Jangan membantah. Dengar ibu baik-baik. Kalau kau tidak segera menceraikan dia, ibu tidak akan berhenti membuat hidupnya susah. Ada banyak wanita di luar sana yang lebih baik darinya. Ibu bahkan sudah punya calon istri untukmu. Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang hampir pecah. Tanganku mengepal kuat di bawah meja. Apakah ini benar-benar hidup yang harus aku jalani? Hari itu berlalu dengan beban di hatiku yang semakin berat. Aku menahan segala ucapan pedas ibu mertua dan tatapan dinginnya seperti biasa. Setiap gerakku selalu salah di matanya, dan itu semakin membuatku merasa seperti penghuni asing di rumahku sendiri. Malam harinya, saat Raka pulang dari pekerjaannya, aku mencoba berbicara dengannya. Aku berharap dia akan mendengarkanku meski hanya sedikit. Raka, panggilku dengan suara pelan, saat dia baru saja duduk di sofa ruang keluarga. Ya, kenapa? Jawabnya tanpa menoleh. Matanya tetap tertuju pada layar ponsel. Boleh kita bicara sebentar? Ada yang ingin aku sampaikan. Dia mendesah, lalu akhirnya menoleh ke arahku. Cepat, aku capek. Aku mengatur napas, mencoba memilih kata-kata yang tepat. Aku merasa aku tidak dihargai di rumah ini. Ibumu, dia selalu. Kau mau mengeluh lagi soal ibu? Dina, ini rumahnya. Dia berhak mengatur apapun yang dia mau. Kau yang harus menyesuaikan diri. Tapi, Raka, aku. Sudah cukup. Aku tidak ingin mendengar keluhanmu lagi. Kalau kau merasa tidak nyaman,
Itu urusanmu. Jangan buat aku tambah stres. Kata-katanya menusukku seperti belati. Aku menahan napas, berusaha menahan tangis yang hampir pecah. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya, meski hatiku remuk. Beberapa minggu berikutnya, sikap ibu mertua semakin menjadi-jadi. Dia sengaja membuatku terlihat buruk di depan Raka. Setiap malam, dia berbicara kepada Raka tentang betapa tidak bergunanya aku sebagai istri. Dia membesar-besarkan kesalahan kecilku, membuat cerita yang tidak pernah terjadi, dan bahkan mulai menyebutkan nama seorang wanita yang katanya lebih cocok untuk Raka. Dia itu anak teman ibu. Cantik, pintar, dari keluarga terpandang. Kalau dibandingkan dengan Dina, dia jauh lebih baik dalam segala hal. Kau hanya perlu waktu untuk mengenalnya, dan aku yakin kau akan setuju. Aku mendengar percakapan itu dari balik pintu kamar. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku ingin melawan, ingin berbicara, tapi apa dayaku? Raka tidak pernah membelaku. Bahkan, dia terlihat mulai terpengaruh oleh kata-kata ibunya. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika ibu mertua datang dengan wajah marah sambil menyeret seorang pria ke dalam rumah. Aku yang sedang mencuci piring di dapur langsung keluar dengan bingung. "Dina!" teriaknya keras. Aku terdiam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Kau tahu siapa dia?" tanyanya, menunjuk pria itu dengan penuh kebencian. Aku menggeleng. "Tidak, Bu. Saya tidak kenal dia." "Jangan bohong. Dia bilang dia sering bertemu denganmu di luar." "Kau pikir aku bodoh? Hah? Kau selingkuh di belakang Raka?" Aku terkejut mendengar tuduhannya. "Tidak, itu tidak benar. Saya bahkan tidak tahu siapa dia." Pria itu hanya diam, seolah takut untuk berbicara. Aku yakin dia telah dibayar untuk membuat cerita ini. Ibu mertua kemudian memanggil Raka dan menceritakan semuanya dengan dramatis. "Dia telah menghancurkan kehormatan keluargamu. Raka, kau harus menceraikannya sekarang juga." Raka hanya diam. Aku mencoba menjelaskan, tapi dia tidak mau mendengar. "Aku tidak tahu siapa pria itu. Raka, aku tidak pernah selingkuh. Aku bersumpah demi Tuhan." Namun, Raka tidak peduli. Tatapan matanya penuh kekecewaan. "Aku lelah, Dina. Aku tidak tahu lagi mana yang benar dan salah. Kalau ini yang terbaik, mungkin kita memang tidak bisa bersama lagi." Saat itu, aku tahu dunia yang kupertahankan dengan segenap hati sudah hancur. Aku diusir dari rumah malam itu juga, tanpa ada tempat untuk pulang. Aku meninggalkan rumah itu dengan hanya membawa sebuah koper kecil dan air mata yang tak terbendung. Malam yang dingin menusuk kulit, dan suara-suara penghinaan dari ibu mertua terus terngiang di telingaku. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Aku duduk di halte kosong, memandangi langit malam yang seolah menertawakan nasibku. Hujan mulai turun perlahan, membasahi wajahku yang sudah penuh dengan air mata. Dalam kebisuan itu, aku merasakan sakit yang tak terperi, rasa pengkhianatan yang mencengkeram hatiku dengan kuat. Hari-hariku setelah itu penuh perjuangan. Aku kembali ke rumah orang tuaku, tapi rasa malu tak bisa kusingkirkan. Ayah dan ibu menerimaku dengan tangan terbuka, meskipun aku tahu mereka juga terluka melihat anak mereka pulang dalam keadaan seperti ini. "Apa yang terjadi, Nak?" tanya ibu dengan nada lembut, meski matanya terlihat penuh dengan kekhawatiran. Aku hanya bisa menangis di pelukannya, tak mampu menjelaskan semuanya dengan kata-kata. Ayah, yang biasanya tegas,
hanya duduk diam sambil memandangi kami. Aku tahu, dalam hatinya, dia pasti ingin marah kepada Raka dan keluarganya. Tapi seperti biasa, ayah menahan emosinya untuk tidak memperburuk keadaanku. Hari demi hari aku mencoba bangkit. Aku mencari pekerjaan, meskipun awalnya sulit. Nama baikku telah dirusak oleh fitnah itu. Beberapa teman yang mendengar cerita dari pihak Raka mulai menjauhiku. Mereka percaya aku adalah wanita murahan yang telah menghancurkan rumah tangga sendiri. Namun, aku tidak menyerah. Aku bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di kota. Meskipun gajinya kecil, aku merasa lega bisa mulai berdiri di atas kakiku sendiri. Setiap malam aku pulang dengan tubuh yang lelah, tapi ada sedikit rasa puas di hatiku. Sementara itu, aku mendengar kabar bahwa Raka telah menikah lagi dengan wanita pilihan ibunya. Pernikahan mereka dilakukan dengan pesta besar-besaran, dan semua orang memuji kecocokan pasangan itu. Hatiku sakit, tapi aku memilih untuk tidak peduli. Waktu berlalu, dan aku mulai membangun hidup baru. Aku mendaftar kursus keterampilan memasak, sesuatu yang selalu aku sukai tapi tidak pernah sempat ku kejar saat masih bersama Raka. Perlahan-lahan, aku mulai mengembangkan keahlianku. Dari uang tabungan kecil yang kumiliki, aku membuka usaha catering kecil-kecilan. Awalnya, pesanan datang dari orang-orang di lingkungan sekitar, tapi seiring waktu, bisnis itu mulai berkembang. Makanan yang aku buat mulai dikenal karena rasanya yang enak dan harga yang terjangkau. Aku bekerja keras siang dan malam, memastikan setiap pesanan pelanggan terpenuhi dengan baik. Beberapa tahun kemudian, usahaku menjadi sukses besar. Aku memiliki tim kecil yang membantuku, dan kami sering menangani acara-acara besar di kota. Dari seorang wanita yang dulu dihina dan dianggap tidak berguna, aku berubah menjadi pengusaha yang mandiri dan dihormati. Namun, aku tidak pernah melupakan semua yang telah terjadi. Rasa sakit itu selalu ada, meski tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Hingga suatu hari, ketika aku sedang mempersiapkan pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. "Dina, ini Raka." Suara itu membuat jantungku berdebar kencang. Aku terdiam beberapa saat, mencoba menenangkan diriku sebelum menjawab. "Ada apa?" tanyaku datar, tanpa menunjukkan emosi apapun. Aku ingin bertemu denganmu. Ada sesuatu yang harus aku jelaskan." Aku hampir menolak, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Kami bertemu di sebuah kafe di pusat kota. Saat melihatnya, aku hampir tidak mengenali pria yang pernah kucintai itu. Wajahnya terlihat lelah dan jauh dari kebahagiaan. "Aku minta maaf, Dina," katanya pelan, dengan suara yang terdengar tulus. "Ibu memaksaku untuk menceraikanmu. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku tahu sekarang, semuanya salah." Aku menatapnya dengan tatapan kosong, mencoba menahan semua emosi yang bercampur aduk di dalam diriku. "Dan kenapa kau baru menyadarinya sekarang?" tanyaku. "Ibu, dia sakit. Pernikahan dengan wanita itu tidak berjalan baik. Mereka bercerai beberapa bulan lalu. Hidupku berantakan." Aku tersenyum tipis, tapi bukan senyum bahagia. Itu senyum penuh kepahitan. "Maaf, Raka, tapi aku bukan lagi wanita yang kau kenal dulu. Aku sudah melewati semua itu, dan aku tidak akan kembali." Aku berdiri, meninggalkan Raka yang terdiam dengan rasa penyesalannya. Aku tahu, hidupku telah berubah. Aku tidak lagi menjadi korban dalam cerita ini. Aku adalah pemenangnya.
Setelah pertemuan itu, aku kembali ke hidupku seperti biasa. Tapi dalam hati, ada perasaan lega yang sulit dijelaskan. Kata-kata penyesalan Raka membuktikan bahwa aku benar-benar tidak salah selama ini. Semua penderitaan yang kualami bukan karena aku tidak cukup baik, melainkan karena ketidakadilan yang mereka ciptakan. Usahaku terus berkembang. Aku membuka cabang baru dan mempekerjakan lebih banyak orang. Tidak hanya itu, aku mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu perempuan yang mengalami nasib serupa denganku. Setiap cerita yang kudengar dari mereka mengingatkanku pada perjuanganku sendiri. Aku bertekad menjadi penyemangat bagi mereka yang kehilangan harapan. Namun, hidup memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan masa lalu dan masa kini. Suatu hari, ketika sedang memimpin rapat dengan timku, salah satu stafku datang dengan wajah cemas. "Bu Dina, ada tamu di luar yang ingin bertemu dengan Ibu. Katanya ini penting." Aku mengerutkan kening. Biasanya, aku tidak menerima tamu tanpa janji. Tapi sesuatu dalam nada suaranya membuatku penasaran. Aku keluar dan melihat sosok yang tidak pernah kuharapkan muncul lagi dalam hidupku. Ibunya Raka. Wajahnya yang dulu selalu sombong dan penuh kebencian kini tampak lusuh. Tubuhnya yang dulu gagah kini tampak kurus dan lemah. Dia berdiri dengan pandangan yang tidak kupercaya, penuh rasa malu dan penyesalan. "Dina." Suaranya gemetar. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dalam benakku, berbagai kenangan buruk kembali menyeruak. Penghinaannya, fitnahnya, dan bagaimana dia menghancurkan hidupku dulu. "Aku tahu aku tidak pantas berada di sini," katanya. Suaranya parau. "Tapi aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Aku salah, Dina. Aku telah menghancurkan hidupmu, dan sekarang aku menuai akibatnya." Aku tetap diam, mencoba membaca setiap gerak-geriknya. Raka, dia pergi ke luar negeri, mencari pekerjaan setelah pernikahannya yang kedua gagal. Aku sendiri, aku tidak punya apa-apa lagi. Rumah kami sudah terjual untuk membayar utang, dan aku tidak punya siapapun untuk membantuku. Ada jeda panjang dalam kata-katanya, seolah dia mencari keberanian untuk melanjutkan. "Dina, aku tahu aku telah menyakitimu dengan cara yang tidak termaafkan. Tapi aku mohon, bisakah kau membantuku, walau sedikit saja?" Hati kecilku berbisik untuk membalas dendam, untuk menunjukkan padanya rasa sakit yang pernah dia timpakan padaku. Tapi suara itu tenggelam oleh sesuatu yang lebih besar, rasa iba. Aku tahu betapa buruknya perasaan kehilangan segalanya, dan aku tidak ingin menjadi orang yang sama seperti dirinya. "Aku akan membantumu," jawabku akhirnya, meski suara hatiku sedikit bergetar. Tapi bukan karena aku kasihan, melainkan karena aku tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang lain. "Kau bisa bekerja di sini, di dapur. Tapi kau harus memulainya seperti orang lain, tanpa keistimewaan." Dia menangis, berulang kali mengucapkan terima kasih. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya tanpa emosi. Aku tahu keputusan ini tidak akan mengubah masa lalu. Tapi setidaknya aku menunjukkan bahwa aku tidak akan terjebak dalam kebencian yang sama seperti dirinya dulu. Hari-hari berikutnya, aku melihat ibu mertua bekerja di dapur bersama staf lainnya. Wajahnya yang dulu selalu penuh rasa superior kini terlihat penuh usaha untuk menebus kesalahan. Dia tidak pernah mengeluh, meski pekerjaannya berat. Namun, rasa tegang di antara kami tetap ada. Setiap kali dia menatapku, aku bisa merasakan penyesalan yang dalam dari matanya. Aku tidak pernah berbicara banyak dengannya, hanya memberi instruksi seperlunya. Aku tahu,
Meskipun dia mencoba menebus kesalahannya, ada luka yang terlalu dalam untuk benar-benar sembuh. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di ruang kerjaku, dia mengetuk pintu. "Masuk," kataku singkat. Dia melangkah masuk dengan canggung, membawa nampan berisi secangkir teh. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih lagi. "Dina, kau tidak harus melakukan semua ini untukku." Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. "Aku hanya ingin kau tahu," lanjutnya, "bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkanmu, dan aku tidak pernah bisa menghapus itu. Tapi aku berjanji akan menghabiskan sisa hidupku mencoba menebusnya." Aku menatapnya, mencoba menemukan kejujuran dalam kata-katanya. Kali ini, aku percaya dia benar-benar tulus. "Yang kau lakukan dulu tidak akan pernah kulupakan," kataku akhirnya. "Tapi aku tidak akan membiarkan kebencian itu menguasai hidupku. Kau bisa menebus kesalahanmu dengan menjadi orang yang lebih baik. Itu sudah cukup." Dia mengangguk pelan. Air mata mengalir di pipinya. Aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan arti dari sebuah maaf. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara aku dan mantan ibu mertua mulai menemukan ritmenya. Dia tetap bekerja di dapur, melayani dengan tekun tanpa mengeluh. Para karyawan lain di dapur, yang awalnya bingung dengan kehadirannya, mulai menerimanya. Namun, rasa segan selalu terlihat di wajah mereka. Mungkin karena mereka tahu sejarah yang melibatkan kami berdua. Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa pesanan untuk acara besar, seorang kurir datang membawa amplop tebal. "Ini untuk Bu Dina," katanya. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat dokumen yang mengejutkanku. Surat gugatan yang dilayangkan oleh Raka. Dia meminta bagian dari bisnis yang kubangun, dengan alasan bahwa kami masih memiliki ikatan ekonomi selama pernikahan kami. Hatiku langsung panas. Ini bukan hanya penghinaan, tetapi juga upaya untuk mengambil sesuatu yang aku bangun dengan kerja keras dan air mata. Hari itu aku langsung menemui pengacara. Aku menceritakan semuanya, dari awal perceraianku dengan Raka hingga bagaimana aku memulai bisnis ini dari nol. Pengacaraku, Pak Herman, mendengarkan dengan serius dan mengatakan bahwa aku memiliki peluang besar untuk menang. "Namun, Dina, kau harus bersiap. Orang seperti Raka biasanya tidak akan menyerah begitu saja. Dia mungkin mencoba memfitnahmu lagi, atau bahkan membawa bukti-bukti palsu." Aku mengangguk. Aku sudah belajar dari masa laluku. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkanku atau mencuri hasil kerjaku. Beberapa minggu kemudian, sidang pertama digelar. Raka hadir dengan pengacaranya, sementara aku datang dengan tim hukumnya. Wajahnya tampak dingin, penuh perhitungan. Dia bahkan tidak sedikit pun menunjukkan penyesalan atas apa yang dilakukannya. Di depan hakim, Raka mulai memberikan argumennya. Dia mengklaim bahwa sebagian modal awal bisnis ini berasal dari uangnya, yang katanya dia berikan selama kami masih menikah. Aku hampir tertawa mendengar kebohongannya. "Yang mulia," aku berkata dengan tegas saat diberi kesempatan berbicara, "saya membangun bisnis ini setelah perceraian kami. Tidak ada sepeser pun uang dari Raka yang terlibat di dalamnya. Seluruh modal berasal dari tabungan pribadi saya, hasil dari kerja keras saya sebagai pelayan kafe selama 2 tahun. Saya punya bukti transaksi keuangan yang menunjukkan itu semua." Pengacaraku menyerahkan dokumen-dokumen yang telah kami siapkan. Hakim memeriksanya dengan seksama, sementara wajah Raka mulai berubah pucat. Sidang berjalan selama beberapa minggu.
Setiap kali aku menghadapi Raka, aku merasa lebih kuat. Aku bukan lagi Dina yang dulu takut dan lemah. Kini, aku adalah wanita yang tahu nilai diriku dan tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Di sidang terakhir, hakim memberikan keputusan yang jelas. Raka tidak berhak atas bisnis ini. Dia harus membayar biaya pengadilan, serta mengeluarkan permintaan maaf tertulis atas tuduhannya yang tidak berdasar. Saat sidang selesai, aku keluar dari ruang pengadilan dengan rasa lega. Aku tidak lagi merasa terbebani oleh bayangan masa lalu. Semua yang pernah menghancurkanku kini terasa jauh di belakang, seperti debu yang tertiup angin. Namun, kisah ini belum selesai. Beberapa hari setelah keputusan pengadilan, aku menerima kunjungan tak terduga di rumahku. Raka datang, kali ini tanpa pengacara atau sikap arogan. Dia berdiri di depan pintu dengan wajah penuh penyesalan, membawa sebuah kotak kecil di tangannya. "Aku tahu aku tidak pantas untuk ini, Dina," katanya pelan. "Tapi aku ingin meminta maaf. Aku tahu apa yang aku lakukan salah, dan aku benar-benar menyesal. Kotak ini isinya barang-barangmu yang dulu masih ada di rumah. Aku pikir kau ingin memilikinya kembali." Aku menerima kotak itu tanpa berkata apa-apa. Di dalamnya ada foto-foto lama, buku catatan, dan barang-barang kecil yang pernah berarti bagiku. Aku menatapnya sebentar, mencoba membaca apakah permintaan maafnya tulus atau hanya sebuah sandiwara. "Terima kasih telah mengembalikannya," jawabku akhirnya. Raka tersenyum kecil, meski wajahnya tetap penuh dengan rasa bersalah. "Aku tidak berharap kau memaafkanku, Dina. Tapi aku ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal atas apa yang telah kulakukan. Kau tidak pantas diperlakukan seperti itu." Aku hanya mengangguk, tidak ingin memperpanjang percakapan. Ketika dia pergi, aku menutup pintu dan kembali menatap kotak itu. Di antara barang-barang itu, ada sebuah surat kecil yang tampaknya dia tinggalkan untukku. "Dina, aku tahu aku telah menghancurkanmu, dan aku tidak akan pernah bisa memperbaiki itu. Kau telah menjadi lebih kuat dari siapapun yang pernah ku kenal. Aku berharap kau menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak pernah bisa kuberikan padamu. Maaf untuk semuanya, Raka." Aku menghela napas panjang. Surat itu tidak mengubah apapun, tapi setidaknya itu memberiku penutupan yang selama ini kurindukan. Kini, aku benar-benar merasa bebas. Aku telah menutup bab dalam hidupku yang penuh dengan luka, dan membuka lembaran baru yang penuh dengan harapan. Hidupku adalah milikku, dan tidak ada lagi yang bisa mengambil itu dariku. Setelah semua yang terjadi, aku berpikir hidupku akhirnya akan tenang. Bisnis cateringku berkembang pesat. Aku punya tim yang solid, dan kepercayaan diriku semakin kuat. Namun, hidup ternyata masih menyimpan kejutan. Konflik pertama datang dari dalam timku sendiri. Salah satu karyawan senior, Ratna, yang selama ini aku percaya penuh untuk mengelola dapur utama, mulai menunjukkan sikap aneh. Dia sering terlambat, pekerjaannya tidak lagi sebaik dulu, dan ada desas-desus di antara staf bahwa dia mengambil bahan baku catering untuk dijual sendiri. Awalnya, aku menutup mata. Ratna sudah bekerja bersamaku sejak awal, dan aku merasa berutang banyak padanya. Tapi ketika laporan keuangan mulai tidak seimbang, aku tahu aku tidak bisa lagi diam. Suatu malam, aku memutuskan untuk memeriksa stok di dapur sendiri. Benar saja, ada banyak bahan yang hilang, termasuk daging mahal yang seharusnya digunakan untuk pesanan besar minggu itu. Hati kecilku hancur,
Tapi aku tidak punya pilihan selain menghadapi Ratna. "Ratna, aku perlu bicara," kataku keesokan harinya, memanggilnya ke ruang kerjaku. Dia terlihat gugup, tapi mencoba menyembunyikannya dengan senyum yang dipaksakan. "Ada apa, Bu Dina?" Aku meletakkan laporan keuangan dan catatan stok di depannya. "Ini. Aku ingin tahu kenapa bahan-bahan ini hilang tanpa ada catatan. Aku tahu kau bertanggung jawab atas dapur utama." Wajah Ratna langsung memerah. Dia mencoba menyangkal, tapi akhirnya mengaku setelah aku menunjukkan bukti lebih lanjut. "Aku butuh uang, Bu Dina," katanya dengan suara bergetar. "Anakku sakit, dan aku tidak punya cara lain." Aku menghela napas panjang. "Kenapa kau tidak bilang padaku? Aku pasti akan membantumu." Dia terdiam, matanya mulai berair. "Aku malu. Kau sudah memberikan banyak kepercayaan padaku, dan aku merasa tidak pantas meminta lebih." Kecewa, tentu saja. Tapi aku tahu, Ratna bukan orang jahat. Setelah berdiskusi panjang, aku memutuskan untuk memberinya kesempatan kedua, dengan syarat dia mengembalikan semua bahan yang masih bisa dikembalikan dan memotong gajinya untuk mengganti kerugian. Dia menangis sambil berterima kasih, dan aku berharap kejadian ini menjadi pelajaran baginya. Namun, konflik ini hanyalah awal. Beberapa minggu kemudian, aku menerima tawaran besar untuk menangani catering acara korporasi ternama. Kontrak ini bisa meningkatkan reputasi bisnis kami secara signifikan. Tapi ada satu masalah. Salah satu panitia acara adalah Dewi, mantan istri kedua Raka. Aku hampir menolak tawaran itu. Rasanya tidak mungkin bekerja dengan seseorang yang juga pernah menghancurkan hidupku. Bahkan jika dia tidak langsung terlibat dalam konflikku dengan Raka. Namun, setelah berpikir panjang, aku memutuskan untuk menerima. Ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan bahwa aku bisa mengatasi apapun. Pertemuan pertama kami di ruang rapat terasa canggung. Dewi menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa bersalah dan penasaran. Aku memilih untuk bersikap profesional, menjelaskan rencana catering dengan tenang tanpa menyentuh masa lalu. Namun, selama persiapan acara, Dewi beberapa kali mencoba berbicara denganku di luar pekerjaan. "Dina, aku ingin minta maaf," katanya suatu hari saat kami sedang mengecek lokasi acara. Aku menatapnya, mencoba membaca kesungguhannya. "Untuk apa?" tanyaku singkat. "Untuk semuanya. Aku tahu aku salah telah menikah dengan Raka. Meskipun aku tahu dia baru saja menceraikanmu. Tapi percayalah, aku juga menjadi korban. Pernikahan kami tidak seperti yang kau bayangkan." Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. "Raka tidak pernah berubah. Memanfaatkan semua orang, termasuk aku. Ketika aku tidak bisa memenuhi keinginannya, dia meninggalkanku begitu saja. Aku tahu kau mungkin tidak peduli, tapi aku ingin kau tahu, aku juga terluka dalam proses ini." Aku menghela napas. "Dewi, aku sudah melalui banyak hal. Aku tidak punya waktu untuk menyimpan dendam, apalagi membahas masa lalu. Jika kau tulus ingin berubah, itu hakmu. Tapi aku di sini hanya untuk bekerja." Dia mengangguk pelan, dan sejak saat itu, dia tidak lagi mencoba membicarakan hal pribadi denganku. Namun, konflik terbesar datang ketika acara hampir selesai. Salah satu tamu penting, seorang pengusaha terkenal, tiba-tiba jatuh sakit setelah makan malam. Panik melanda, dan beberapa orang mulai menuduh cateringku sebagai penyebabnya.
Aku segera menghubungi tim dapur untuk memeriksa semua bahan dan proses masak. Hasilnya menunjukkan bahwa semua prosedur telah diikuti dengan ketat, dan tidak ada bahan yang rusak. Tapi rumor sudah terlanjur menyebar. Media lokal mulai meliput insiden ini, dan reputasiku sebagai pemilik catering berada di ujung tanduk. Aku tahu ini bukan kesalahan timku, tapi tekanan dari berbagai pihak membuatku harus mencari jawaban cepat. Aku memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. Dalam prosesnya, aku menemukan fakta mengejutkan. Pengusaha itu ternyata memiliki alergi parah terhadap salah satu bahan makanan yang digunakan dalam hidangan pembuka, sesuatu yang tidak diinformasikan kepada kami sebelumnya. Aku membawa bukti ini ke panitia acara, termasuk Dewi, yang langsung meminta maaf atas kelalaian mereka. Mereka mengeluarkan pernyataan resmi bahwa insiden ini bukan kesalahan catering, tapi akibat informasi yang tidak lengkap dari pihak mereka. Meski namaku akhirnya dibersihkan, pengalaman ini mengajarkanku betapa rapuhnya reputasi yang sudah kubangun dengan susah payah. Aku harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan, karena hidup ternyata tidak pernah benar-benar berhenti memberikan ujian. Dan aku akan terus berdiri, seperti biasa, melawan badai demi badai. Beberapa bulan setelah insiden di acara korporasi, hidupku kembali berjalan normal. Bisnis cateringku bahkan tumbuh lebih pesat setelah insiden itu. Banyak klien baru datang, kagum dengan bagaimana aku menangani krisis tersebut. Namun, di balik semua keberhasilan ini, bayangan masa lalu kembali menyapa dengan cara yang tak terduga. Sore itu, saat aku sedang menikmati teh di teras rumah, ponselku berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya, aku ragu untuk mengangkatnya, tapi entah mengapa aku akhirnya menjawab. "Halo, ini Dina, benar?" Suara pria di ujung sana terdengar berat tapi familiar. "Iya, ini Dina." "Siapa ini?" tanyaku curiga. "Ini Raka." Jantungku berdegup kencang. Untuk apa dia meneleponku lagi? Bukankah segalanya sudah selesai? "Ada apa?" tanyaku dingin, menjaga emosiku tetap terkendali. "Aku ingin bertemu. Hanya sebentar. Ada hal penting yang harus kubicarakan." Aku terdiam, mencoba mencerna maksudnya. "Aku rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Raka." "Tolong, Dina. Ini bukan tentang kita. Ini soal Ibu." Panggilan itu membuatku terkejut. Aku tahu dia berbicara tentang mantan mertuaku. Tapi apa yang bisa lebih penting setelah semua yang terjadi? "Apa yang terjadi dengan ibumu?" tanyaku akhirnya. "Dia sakit, Dina. Kanker. Dokter bilang waktunya tidak lama lagi. Dia ingin bertemu denganmu." Aku terdiam lama. Bagaimana aku harus merespons? Bagian diriku ingin menolak mentah-mentah, mengingat semua yang telah dia lakukan. Tapi sisi lain dari diriku, yang telah belajar untuk tidak terjebak dalam kebencian, merasa aku setidaknya harus mendengarkan apa yang ingin dia katakan. "Aku akan berpikir," jawabku singkat sebelum memutuskan sambungan. Semalaman, aku tidak bisa tidur. Ingatan tentang perlakuannya yang kejam terus bermain di pikiranku. Tapi begitu juga dengan bayangan wajahnya yang penuh penyesalan saat bekerja di dapurku beberapa waktu lalu. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk datang ke rumah sakit tempat dia dirawat. Raka sudah menungguku di lobi. Wajahnya terlihat kusut dan lelah. Dia membawaku ke kamar ibunya. Di dalam, aku melihat sosok yang hampir tidak kukenali. Mantan mertuaku terlihat jauh lebih lemah daripada terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus,
dan matanya yang dulu penuh kebencian kini tampak sayu. "Dina." Suaranya hampir tak terdengar ketika aku mendekat. Aku duduk di kursi di samping ranjangnya, menatapnya tanpa berkata apa-apa. "Aku tidak tahu harus berkata apa," katanya setelah jeda yang panjang. "Aku tahu aku telah menyakitimu dengan cara yang tak termaafkan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku sangat menyesal." Aku menatapnya lama, mencoba menemukan ketulusan dalam matanya. Kali ini, aku percaya dia sungguh-sungguh. "Kau sudah meminta maaf, dan aku sudah memaafkanmu," kataku akhirnya. "Tapi maaf itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Aku hanya berharap kau bisa menemukan kedamaian dengan sisa waktumu." Air mata mengalir di pipinya. Dia menggenggam tanganku dengan lemah. "Terima kasih, Dina. Kau lebih baik daripada aku, lebih baik daripada siapapun yang pernah ku kenal." Percakapan kami tidak berlangsung lama. Ketika aku meninggalkan rumah sakit, ada perasaan aneh di dadaku, campuran antara lega dan sedih. Aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar menyadari kesalahannya. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang kematiannya sampai kepadaku. Aku tidak hadir di pemakamannya, tetapi aku mengirim karangan bunga sebagai tanda penghormatan terakhir. Namun, konflik lain segera muncul. Tidak lama setelah pemakamannya, aku mulai menerima pesan anonim di ponselku. Pesan-pesan itu berisi ancaman dan tuduhan yang tak berdasar, menyebutku sebagai penyebab kematian mantan mertuaku. Awalnya, aku mengabaikannya, menganggapnya hanya ulah orang iseng. Tapi pesan itu semakin sering datang. Bahkan beberapa kali ada yang meninggalkan pesan di kantor. Isinya semakin kasar dan mengarah pada fitnah, mengklaim bahwa aku menggunakan pengaruhku untuk mengambil alih semua warisan keluarga Raka. Aku tahu ini tidak benar, tapi fitnah seperti ini bisa merusak reputasiku. Aku memutuskan untuk menyelidiki. Dengan bantuan temanku yang bekerja di bidang IT, aku berhasil melacak salah satu nomor anonim itu. Hasilnya mengejutkan. Pesan itu ternyata dikirim oleh salah satu kerabat jauh Raka, seseorang yang pernah kudengar sering meminjam uang dari mantan mertuaku. Aku menghubungi Raka untuk membahas ini. Dia terkejut dan meminta maaf atas tindakan kerabatnya. "Aku akan menangani ini," katanya. "Kau tidak perlu khawatir lagi." Meski masalah ini akhirnya selesai, aku merasa lelah. Aku mulai menyadari bahwa bayang-bayang masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi aku juga tahu bahwa aku telah menjadi jauh lebih kuat. Setiap konflik yang muncul hanyalah ujian lain yang harus kulalui, dan aku tidak akan membiarkannya menghancurkanku. Hidup terus berjalan, dan aku akan terus berjuang untuk diriku sendiri, untuk mimpiku, dan untuk masa depanku. Hari-hari berlalu, dan aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Namun, luka yang kubawa dari masa lalu tetap meninggalkan bekas yang sulit hilang. Setiap malam, aku sering terbangun dengan perasaan gelisah, dihantui bayangan orang-orang yang pernah menyakitiku. Meskipun aku telah berusaha memaafkan mereka, ada bagian dari diriku yang merasa tidak sepenuhnya damai. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan laporan keuangan di ruang kerja, bel pintu rumahku berbunyi. Aku mengintip melalui jendela dan terkejut melihat seorang wanita berdiri di depan pintu. Wajahnya tampak familiar, meski sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Itu adalah Ayu, wanita pilihan mantan mertuaku yang pernah dinikahkan dengan Raka. "Ayu, apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku saat membukakan pintu. Dia tersenyum lemah, matanya terlihat sembab. "Dina,
Bolehkah aku masuk? Aku ingin berbicara denganmu. Aku mengangguk, masih bingung dengan kedatangannya. Setelah duduk di ruang tamu, Ayu membuka cerita yang membuatku terdiam. Aku sudah cerai dengan Raka, katanya dengan suara bergetar. Kalimat itu menghantamku seperti pukulan. Meski aku tidak lagi memiliki hubungan apapun dengannya, mendengar tentang kegagalan pernikahan mereka tetap meninggalkan perasaan yang sulit dijelaskan. Kenapa? Tanyaku pelan, mencoba menjaga suaraku tetap netral. Ayu menunduk. Tangannya menggenggam cangkir teh yang aku berikan. Dia tidak pernah berubah. Dina, aku pikir aku bisa membuatnya menjadi suami yang lebih baik. Tapi ternyata aku hanya menipu diriku sendiri. Dia terus berselingkuh, menghabiskan uangku, dan memperlakukan aku seperti aku tidak berarti apa-apa. Aku menghela napas, mencoba memahami rasa sakit yang dia rasakan. Aku tahu seperti apa rasanya, dan aku tidak bisa membenci Ayu meski dia dulu menjadi bagian dari rencana mantan mertuaku untuk menghancurkanku. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Lanjutnya, aku tidak punya keluarga yang bisa kumintai tolong. Aku hanya punya kau meskipun aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu. Hatiku terasa sesak. Ayu adalah korban lain dari siklus toksik yang pernah ku benci. Tapi aku juga tahu, membantu dia adalah cara untuk benar-benar membebaskan diriku dari dendam masa lalu. Apa yang kau butuhkan, Ayu? Tanyaku akhirnya. Dia menatapku dengan mata penuh harap. Aku butuh pekerjaan. Dina, aku tahu kau punya bisnis yang besar, dan aku akan melakukan apapun untuk membantu. Aku berpikir sejenak. Memberinya pekerjaan di bisnis cateringku tentu bukan keputusan yang mudah. Stafku mungkin tidak akan setuju, mengingat siapa dia dan hubungan masa lalunya denganku. Tapi aku memutuskan untuk mengambil risiko itu. Aku bisa memberimu pekerjaan, tapi aku punya satu syarat, kataku. Apapun, jawabnya cepat. Jangan pernah mencoba menyembunyikan sesuatu dariku. Jika ada masalah, kau harus jujur. Kita pernah sama-sama terluka. Ayu, aku tidak ingin ada kebohongan lagi di antara kita. Dia mengangguk dengan penuh kesungguhan. Aku janji, Dina, aku tidak akan mengecewakanmu. Ayu mulai bekerja sebagai asisten administrasi di bisnis cateringku. Awalnya, banyak karyawan yang mempertanyakan keputusanku, tapi perlahan mereka mulai menerima keberadaannya. Ayu bekerja keras, bahkan lebih keras daripada yang aku harapkan. Dia sering datang lebih awal dan pulang paling akhir, memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, konflik baru muncul ketika Ayu menceritakan lebih banyak tentang masa lalunya dengan Raka. Dia memberitahuku bahwa Raka memiliki hutang besar pada beberapa pihak, termasuk orang-orang yang tidak segan menggunakan kekerasan untuk menagihnya. Aku takut mereka akan datang mencariku, katanya suatu malam saat kami sedang bekerja lembur di kantor. Apa kau sudah mencoba berbicara dengan Raka tentang ini? Tanyaku. Dia menggeleng. Dia tidak peduli. Dia hanya ingin lari dari masalahnya. Seperti biasa. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mendengar itu, aku merasa marah sekaligus kasihan. Raka telah menghancurkan begitu banyak hidup, dan kini dia meninggalkan Ayu untuk menghadapi semua masalahnya sendirian. Ketakutannya terbukti beberapa minggu kemudian. Suatu malam, beberapa pria datang ke kantor mencari Ayu. Mereka membawa aura intimidasi, menuntut agar dia membayar hutang Raka. Aku tidak bisa diam. Dengan tenang, aku menghadapi mereka. Ini adalah tempat bisnis saya.
Jika Anda punya masalah dengan Ayu, bicaralah baik-baik. Jika tidak, saya akan memanggil polisi. Para pria itu akhirnya pergi setelah aku mengancam akan melibatkan pihak berwenang. Tapi aku tahu ini belum selesai. Ayu menangis setelah mereka pergi, merasa bersalah telah membawa masalah ini ke dalam hidupku. Aku akan pergi, Dina. Aku tidak ingin membahayakanmu, katanya dengan suara gemetar. Tapi aku tidak membiarkannya. Ayu, ini bukan salahmu. Kita akan menemukan cara untuk mengatasi ini bersama. Aku mulai mencari bantuan hukum dan melibatkan beberapa teman yang memiliki koneksi untuk memastikan Ayu tidak lagi diganggu. Selama proses ini, aku menyadari bahwa membantu Ayu bukan hanya tentang dia, ini juga tentang diriku. Dengan menolongnya, aku merasa seperti memutus siklus kesakitan yang pernah membelengguku. Meskipun masalah ini membutuhkan waktu untuk diselesaikan, aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah berhenti berjuang, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus kulalui. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiran tentang Ayu dan para pria yang datang mencarinya terus menghantuiku. Aku tahu masalah ini belum selesai, dan meskipun aku telah melakukan yang terbaik untuk melindunginya, ada perasaan was-was yang tak bisa kuhentikan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui pengacaraku, Bapak Arif. Beliau adalah teman lama keluargaku yang sudah terbiasa menangani kasus-kasus pelik. Setelah aku menjelaskan situasinya, wajahnya berubah serius. Dina, masalah seperti ini tidak boleh dianggap enteng. Jika mereka merasa dirugikan, mereka bisa melakukan apa saja. Kita harus bergerak cepat untuk mengamankan Ayu dan memastikan bisnis cateringmu tidak terancam. Aku mengangguk. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita akan melaporkan tindakan intimidasi mereka kepada pihak berwenang. Kedua, kita harus memastikan Ayu memiliki perlindungan hukum yang cukup, terutama karena ini terkait dengan mantan suaminya. Dan terakhir, jika memungkinkan, kita perlu mencari Raka untuk menyelesaikan masalah ini di akarnya. Mendengar nama Raka, dadaku terasa sesak. Aku sudah lama tidak berurusan dengannya secara langsung, dan sejujurnya, aku lebih suka begitu. Tapi aku tahu, jika aku ingin membantu Ayu, aku harus menghadapi masa lalu itu sekali lagi. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan Bapak Arif, aku berhasil melacak keberadaan Raka. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan yang dulu dia jalani. Aku mendatangi tempat itu bersama Ayu. Dia tampak gugup, tapi aku meyakinkannya bahwa ini adalah langkah yang perlu diambil. Ketika Raka membuka pintu, dia terlihat terkejut melihat kami berdua. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, dan ada botol alkohol di meja ruang tamunya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya dengan nada defensif. "Kami datang untuk menyelesaikan masalah yang kau tinggalkan, Raka," jawabku tegas. Ayu berdiri di belakangku, mencoba menghindari tatapan Raka. "Mereka datang mencariku, Raka. Orang-orang yang kau hutangi. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Raka menghela napas panjang, lalu berjalan ke sofa dan duduk dengan ekspresi lelah. "Aku tahu, mereka sudah menghubungiku beberapa kali, tapi aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan." "Lalu kau pikir membiarkan Ayu menanggung semuanya adalah solusi?" tanyaku. Suaraku naik. Dia menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah, tapi juga putus asa. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Dina, hidupku sudah hancur. Aku kehilangan semuanya. Pekerjaan,
keluarga, bahkan martabatku sendiri. Dan kau pikir itu alasan untuk lari dari tanggung jawab? Aku menatapnya tajam, merasa amarahku semakin membara. Namun, sebelum aku bisa melanjutkan, Ayu melangkah maju. Suaranya pelan tapi tegas. Raka, aku tidak datang ke sini untuk menghakimimu. Aku hanya ingin kita menyelesaikan ini. Jika kau benar-benar tidak bisa membayar hutangmu, setidaknya bantu aku menghadapi mereka. Jangan biarkan aku melawan ini sendirian. Kata-kata Ayu tampaknya menyentuh sesuatu dalam dirinya. Raka menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Baiklah, katanya akhirnya. Aku akan membantu. Aku akan menemui mereka dan mencoba mencari solusi. Meskipun jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan, itu adalah awal. Aku tahu jalan ke depan masih panjang, tapi setidaknya kami tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Beberapa minggu berikutnya dihabiskan dengan pertemuan demi pertemuan. Dengan bantuan Bapak Arif, kami berhasil menyusun rencana pembayaran yang masuk akal untuk menyelesaikan hutang Raka. Para penagih hutang setuju untuk memberi kami waktu, asalkan ada jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan secara bertahap. Selama proses ini, aku melihat sisi lain dari Raka yang belum pernah kutemui sebelumnya. Dia mulai menunjukkan tanggung jawab, meskipun lambat. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku telah sepenuhnya memaafkannya, tapi aku menghargai usahanya untuk memperbaiki kesalahan. Ayu, di sisi lain, mulai menunjukkan perubahan yang luar biasa. Dia menjadi lebih percaya diri dan berani, bahkan mengambil peran lebih besar dalam bisnis cateringku. Aku melihatnya sebagai bukti bahwa luka masa lalu, seberat apapun, bisa sembuh dengan dukungan yang tepat. Namun, kehidupan tidak pernah benar-benar bebas dari konflik. Beberapa bulan setelah masalah hutang ini tampaknya selesai, aku mendapat kabar bahwa bisnis cateringku sedang diincar oleh pesaing yang menggunakan cara kotor untuk menjatuhkanku. Mereka menyebarkan rumor bahwa aku menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah dan memanipulasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Beberapa klien bahkan mulai mempertanyakan integritas bisnis kami. Aku tahu siapa yang ada di balik ini, kata Ayu suatu hari. Mantan rekan bisnis Raka pernah bilang bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk mengambil pasar ini. Mereka tidak peduli siapa yang terluka. Aku menatapnya dengan mata penuh tekad. Kalau begitu, kita harus melawan. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan apa yang telah kubangun. Dengan bantuan timku, aku mulai mengumpulkan bukti untuk melawan tuduhan mereka. Aku juga mengadakan pertemuan dengan klien-klienku, menjelaskan situasi sebenarnya dan menunjukkan transparansi dalam semua proses bisnis kami. Perjuangan ini membuatku semakin sadar bahwa hidup adalah rangkaian ujian tanpa akhir. Tapi aku juga belajar bahwa selama aku tetap teguh dan dikelilingi oleh orang-orang yang percaya padaku, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk diatasi. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai melihat hasil dari upaya kami. Klien-klienku kembali percaya, bahkan beberapa dari mereka secara terbuka mendukungku di media sosial. Namun, aku tahu ini belum cukup untuk menghentikan pesaing yang licik itu. Mereka masih mencoba menjatuhkanku dengan cara-cara baru, termasuk memanipulasi media untuk menyebarkan berita negatif. Suatu hari, saat aku sedang di kantor bersama Ayu, seorang pria datang membawa surat panggilan. Dia adalah pengacara pesaingku, menuduh bahwa bisnis cateringku melanggar beberapa peraturan dan mengancam akan membawaku ke meja hijau. Aku membaca surat itu dengan hati berdebar. Ini adalah ancaman nyata, dan aku tahu mereka serius. Namun, alih-alih merasa takut,
Aku justru merasa marah. Mereka sudah melangkah terlalu jauh, dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Ayo, kita harus bertindak cepat, kataku sambil menyerahkan surat itu padanya. Dia membaca surat itu dengan wajah cemas. Dina, mereka benar-benar mencoba menghancurkanmu. Apa yang harus kita lakukan? Aku berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk meminta bantuan dari seseorang yang pernah menjadi bagian dari lingkaran pesaingku, Raka. Meski hubungan kami masih rumit, aku tahu dia memiliki informasi berharga tentang bagaimana mereka bekerja. Malam itu, aku menghubungi Raka dan memintanya datang ke rumahku. Ketika dia tiba, aku langsung menjelaskan situasinya. Mereka mencoba menghancurkan bisnisku. Raka, aku tahu kau pernah bekerja dengan mereka. Jadi aku butuh bantuanmu untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, kataku dengan nada tegas. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku tahu bagaimana mereka bermain. Mereka punya banyak koneksi, tapi juga banyak kelemahan. Aku bisa membantu, tapi ini tidak akan mudah. Kami mulai menyusun strategi. Raka memberikan informasi tentang praktik-praktik kotor pesaingku, sementara Ayu dan timku bekerja keras untuk mengumpulkan bukti yang membuktikan integritas bisnis kami. Kami juga melibatkan media untuk membersihkan nama baikku dan menunjukkan kepada publik bahwa tuduhan mereka tidak berdasar. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menghadapi pesaingku secara langsung. Aku mengatur pertemuan dengan mereka di sebuah restoran netral, membawa pengacaraku sebagai pendamping. Ketika aku masuk ruangan itu, mereka tampak terkejut melihatku datang dengan penuh percaya diri. Kalian sudah melangkah terlalu jauh, kataku tanpa basa-basi. Aku tahu apa yang kalian lakukan, dan aku memiliki bukti untuk membuktikan bahwa tuduhan kalian tidak lebih dari kebohongan. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan wajah angkuh, tersenyum sinis. Kau pikir ancamanmu akan menghentikan kami? Ini bisnis. Dina, kau harus belajar menerima kenyataan. Aku menatapnya tajam. Dan kau harus belajar menerima konsekuensi dari tindakanmu. Jika kalian tidak menghentikan ini, aku tidak hanya akan melawan, tapi aku akan memastikan bisnis kalian runtuh. Aku punya cukup bukti untuk melibatkan pihak berwenang. Wajah mereka mulai berubah ketika aku menyebutkan bukti dan koneksi hukum yang aku miliki. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya setuju untuk menarik semua tuduhan mereka dan berhenti mengganggu bisnis cateringku. Namun, aku tahu ini bukan akhir dari perjuangan. Dunia bisnis penuh dengan orang-orang seperti mereka, dan aku harus selalu waspada. Beberapa minggu setelah kemenangan ini, hidupku mulai kembali normal. Ayu semakin berkembang dalam perannya, bahkan membantuku memperluas bisnis ke kota-kota lain. Sementara itu, Raka juga mulai menunjukkan perubahan yang positif. Dia mendapatkan pekerjaan baru dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan anak-anaknya. Meski aku tidak pernah berpikir untuk kembali bersama Raka, aku merasa lega melihatnya berubah. Itu adalah pengingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, asalkan mereka mau berusaha. Namun, hidup selalu punya kejutan lain. Suatu malam, ketika aku sedang menikmati waktu bersama anak-anakku, aku menerima telepon dari seseorang yang tidak pernah aku duga akan menghubungiku, mantan mertuaku. Dina, aku butuh bantuanmu, katanya dengan suara gemetar. Aku terdiam, bingung bagaimana harus merespons. Wanita yang pernah menghancurkan hidupku kini datang meminta pertolonganku. Apa yang harus kulakukan? Aku terdiam, hampir tidak percaya mendengar suara mantan mertuaku di ujung telepon.
Setelah semua yang dia lakukan, setelah semua penderitaan yang dia sebabkan, sekarang dia datang memintaku untuk membantu? Suaranya terdengar lemah dan cemas, berbeda dari keangkuhan yang pernah dia tunjukkan di masa lalu. Ada apa, Bu? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang meski hati ini dipenuhi gejolak. Dina, aku dalam masalah besar. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu, jawabnya. Terdengar seperti ada tangisan tertahan di balik kata-katanya. Aku merasa bingung. Setelah sekian lama tidak berhubungan, tiba-tiba dia datang dengan permintaan seperti ini. Apa yang bisa terjadi? Apa yang dia inginkan dariku setelah semua pengkhianatan yang dia lakukan terhadapku? Apa yang terjadi, Bu? Kenapa datang kepadaku sekarang? Tanyaku, masih belum bisa mengendalikan perasaan yang bergemuruh dalam dada. Mereka datang untukku. Mereka mengancam hidupku. Dina, aku tidak tahu harus bagaimana. Jika aku tidak membayar, mereka akan menyakitiku, atau lebih buruk lagi, membunuhku. Aku terkesiap mendengar kata-kata itu. Mertua yang selama ini tidak peduli padaku, yang bahkan tidak pernah menganggapku layak berada di keluarga mereka, kini datang dengan terdesak dan ketakutan. Siapa yang datang padamu? Siapa yang mengancammu? Tanyaku dengan nada lebih tegas, mencoba mengontrol ketegangan yang semakin meningkat. Kelompok yang sama yang Raka berurusan dengannya. Mereka sudah mengancam akan menghancurkan semua yang aku miliki. Aku takut. Dina, aku benar-benar takut. Aku terdiam. Pikiranku kembali melayang pada masa lalu, saat aku dihancurkan oleh intrik dan kebohongan yang datang dari orang-orang yang seharusnya aku percayai. Rasa sakit itu kembali menghujam hatiku, tetapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang muncul, entah itu empati, ataukah rasa keadilan yang membara. Kau tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri, kataku dengan suara yang lebih keras dari yang kuinginkan, tetapi aku tidak bisa menahan amarahku. Dina, aku tahu aku salah. Aku sudah banyak melakukan hal yang tidak benar padamu, pada keluargamu. Tapi kali ini, tolong bantu aku. Aku tidak ingin mati begitu saja. Tolong. Suara mantan mertuaku semakin terdengar putus asa. Ada perasaan campur aduk dalam hatiku. Marah, kecewa, tapi juga sedikit rasa kasihan. Bagaimana bisa orang sekeras dia, yang dulu pernah menghancurkan hidupku, kini datang dengan air mata dan ketakutan? Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, aku menghela napas panjang. Baiklah, Bu, aku akan bantu. Tapi ingat, ini bukan karena aku merasa kasihan padamu. Ini karena aku tidak bisa membiarkan seseorang mati hanya karena kesalahan orang lain. Tapi jika kamu benar-benar ingin bantuan, ada syarat. Syarat apapun, Dina, apapun. Jawabnya cepat. Pertama, kau harus mengakui semua kesalahanmu pada aku dan pada Ayu. Aku tidak mau lagi ada kebohongan yang tertinggal. Kedua, kau harus berhenti terlibat dengan mereka. Aku akan bantu, tapi hanya jika kau berjanji tidak akan lagi menyembunyikan sesuatu dariku atau berurusan dengan orang-orang berbahaya itu. Ada jeda panjang di telepon. Aku janji, Dina. Aku janji, katanya akhirnya dengan suara penuh penyesalan. Setelah menutup telepon, aku merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, aku ingin sekali mengabaikan permintaan mantan mertuaku dan membiarkannya menghadapi akibat dari perbuatannya. Tetapi di sisi lain,
Aku merasa bahwa membiarkan seseorang terjebak dalam ketakutan dan kekacauan karena kebodohan orang lain tidak seharusnya terjadi. Ayu yang kebetulan berada di ruang tamu mendengarkan percakapan itu dari awal. Ketika aku keluar dari ruang kerja, dia menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. "Dina, kau benar-benar akan membantu dia?" tanya Ayu, suara rendah, seperti mencoba memahami niatku. "Ayu, aku tidak tahu. Aku merasa terjebak. Tapi dia sudah meminta bantuan, dan meskipun aku benci apa yang dia lakukan padaku dulu, aku tidak bisa membiarkan dia jatuh lebih dalam. Kau tahu bagaimana perasaan itu kan?" Jawabku dengan suara pelan, berusaha mengungkapkan kekalutan yang kurasakan. Ayu mengangguk. Wajahnya menyiratkan pemahaman. "Aku mengerti. Tapi hati-hati. Dina, kau tahu siapa dia. Kita tidak bisa begitu saja percaya begitu saja, meski dia meminta bantuan." Aku menatapnya lama, kemudian mengangguk. Ayu benar. Ini adalah langkah berisiko. Aku harus memastikan bahwa tidak ada jebakan tersembunyi di balik permintaan itu. Esok harinya, aku memutuskan untuk pergi menemui mantan mertuaku di rumahnya. Setelah mendapatkan alamatnya dari percakapan kemarin, aku dan Ayu pergi bersama. Perasaan campur aduk kembali muncul. Rasa cemas dan marah bercampur dalam satu benang kusut. Ketika kami tiba di rumah mantan mertuaku, suasana terasa tegang. Rumah itu tampak lebih tua dan terabaikan, seolah mencerminkan keadaan hidupnya yang sekarang. Ketika pintu dibuka, aku melihat dia berdiri di sana, wajahnya penuh ketakutan. "Mama, kau benar-benar datang," kata mantan mertuaku, suaranya tergetar. "Aku datang untuk membantu, Bu. Tapi ingat, ini hanya kesempatan terakhirmu. Jika kau tidak bisa menghargai kesempatan ini, aku tidak akan pernah mau melibatkan diri lagi." Dia mengangguk cepat, hampir tak bisa berkata-kata. Setelah berbicara beberapa waktu, aku mulai menyadari bahwa di balik ketakutan dan penyesalannya, ada lebih banyak cerita gelap yang tersembunyi di balik kehidupannya. Dan cerita itu, aku tahu, akan mengubah segalanya lagi. Saat aku menutup telepon dengan mantan mertuaku, aku merasakan sebersit kekhawatiran yang tiba-tiba muncul. Meski aku sudah lama meninggalkan semua perasaan negatif yang terkait dengan wanita itu, rasanya kali ini berbeda. Dia, yang dulu selalu memperlakukan aku dengan penuh kebencian, kini datang memintaku untuk menolongnya. "Apa yang terjadi?" Aku menoleh ke Ayu, yang masih berdiri di dekat pintu ruang tamu. Wajahnya cemas, bibirnya sedikit gemetar. Aku bisa merasakan betapa beratnya perasaan Ayu mendengar permintaanku untuk membantu wanita yang telah menghancurkan hidup kami selama ini. "Dina, aku tahu kamu baik hati. Tapi, kamu yakin ini keputusan yang tepat?" tanya Ayu dengan suara yang penuh ketegangan. Dia bukan orang yang mudah dipercaya. "Ayu, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku merasa kalau aku tidak membantu, dia akan jatuh lebih dalam," jawabku dengan suara serak. Namun, ada sesuatu dalam hatiku yang merasa tak nyaman. Perasaan itu menggelisahkan, seolah ada sesuatu yang lebih besar yang tengah menunggu. Malam itu, setelah lama berpikir, aku memutuskan untuk pergi menemui mantan mertuaku. Aku harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ayu, meski ragu, akhirnya setuju untuk menemaniku. Kami berdua berangkat ke rumah mantan mertuaku. Hati dipenuhi dengan perasaan tak menentu. Saat kami tiba di rumah itu, suasana terasa sepi dan mencekam. Rumah yang dulu tampak megah, kini terlihat seperti rumah tua yang terbengkalai.
Pintu kayu yang dulu selalu tertutup rapat, kini terbuka sedikit, seolah mengundang kedatangan kami. Ayo, bersiaplah. Apapun yang terjadi, kita harus kuat, kataku, menenangkan diri sekaligus Ayu. Ketegangan semakin terasa saat aku mengangkat tangan untuk mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka perlahan, dan di depan kami berdiri mantan mertuaku. Wajahnya tampak lebih tua dan lelah daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Matanya yang biasanya penuh kebencian kini dipenuhi ketakutan. "Dina, Ayu, kalian datang juga." Suaranya terdengar serak, hampir seperti tercekik. "Kenapa kamu minta tolong?" tanyaku, berusaha menahan amarah yang masih berkobar di dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Mantan mertuaku melangkah mundur, memberikan kami ruang untuk masuk. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana wajahnya dipenuhi kerut kekhawatiran. Dia duduk di kursi yang tampaknya sudah usang, memandangi kami dengan tatapan penuh penyesalan. "Ada orang yang mengancam hidupku, Dina. Mereka datang untukku. Mereka bilang akan menghancurkan hidupku jika aku tidak menyerahkan semua yang aku punya." Mantan mertuaku berbicara dengan nada yang putus asa, tapi ada ketakutan yang lebih besar dalam suaranya. Ayu menatapku dengan wajah cemas, menggelengkan kepalanya seolah tak percaya. "Mereka? Siapa mereka, Bu?" "Kelompok yang sama yang dulu Raka berurusan dengannya. Mereka datang untuk mengambil alih semuanya. Aku tidak bisa lari lagi, Dina. Aku sudah sangat ketakutan," jawabnya. Suaranya hampir berbisik. Aku merasa sejenak terdiam, mencerna apa yang baru saja dia katakan. Kelompok yang sama yang dulu pernah mengancam Raka? Sepertinya mereka bukan hanya ancaman kosong. Aku mengingat kembali masa-masa sulit ketika Raka terlibat dalam masalah besar dengan kelompok ini. Sebuah kelompok yang memiliki pengaruh besar, dan selalu membuat siapa saja yang berurusan dengan mereka berada dalam bahaya. "Jadi kamu berharap aku akan membantu?" tanyaku, menahan kekecewaan yang begitu dalam. "Kamu datang padaku setelah semua yang kamu lakukan terhadapku dan keluarga kami? Sekarang kamu meminta bantuan. Aku tahu aku tidak layak mendapatkannya, Dina. Aku sadar betul apa yang telah kulakukan padamu dan pada Ayu. Aku sangat menyesal. Tapi ini lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Mereka akan menghancurkan semua yang ada di sekitar kita jika kita tidak segera menghentikan mereka," jawab mantan mertuaku dengan suara yang gemetar. Setelah beberapa detik, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Baiklah, aku akan bantu. Tapi kamu harus berjanji satu hal padaku, Bu," kataku dengan tegas. "Apa saja, Dina?" "Apapun." Mantan mertuaku berkata dengan suara terburu-buru. "Kamu harus berhenti berurusan dengan mereka. Aku tidak mau ada lagi kebohongan atau permainan kotor. Jika kamu melanggar janjimu, aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu," kataku, memberi syarat yang berat. "Baik, aku berjanji, Dina. Aku tidak akan melibatkan mereka lagi. Aku hanya ingin aman. Aku ingin hidup damai, dan aku akan melupakan semua itu," jawabnya dengan suara penuh tekad. Ayu yang mendengarkan percakapan itu tampak bingung, tetapi aku tahu ini adalah keputusan yang sulit. Aku memandang Ayu dan memberikan isyarat untuk memberi waktu bagi mantan mertuaku untuk berbicara lebih lanjut. "Dina, Ayu, aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku tahu mungkin aku tidak pantas mendapatkan bantuan dari kalian, tapi aku sungguh terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya." Mantan mertuaku merendahkan kepalanya,
Matanya yang sudah berwarna merah tampak penuh penyesalan. Aku memandangnya dalam-dalam, mencoba merasakan apa yang dirasakannya. Meski hatiku penuh amarah, aku tahu kali ini dia tidak berbohong. Keputusannya untuk mengakui kesalahannya adalah langkah yang langka. Tapi ini bukan hanya tentang kamu, Bu, kataku perlahan. Jika kita ingin mengalahkan mereka, kita perlu lebih dari sekadar janji. Kita perlu rencana yang matang dan bukti yang cukup. Kamu harus mengungkap semua yang kamu tahu tentang mereka. Bukti. Mantan mertuaku menatapku dengan mata yang penuh kebingungan. Apapun yang mereka lakukan di masa lalu. Siapa mereka? Bagaimana mereka beroperasi? Apa yang bisa kita gunakan untuk menghentikan mereka? Itu yang kita butuhkan. Jawabku tegas. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara dengan lebih terbuka, menceritakan lebih banyak tentang kelompok itu dan bagaimana mereka beroperasi. Informasi yang dia berikan sangat berharga. Meski aku tahu ini akan menjadi perjalanan panjang dan berbahaya. Namun, satu hal yang aku sadari, kali ini aku bukan hanya melawan kelompok yang mengancam hidup kami, tetapi juga masa lalu yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Dan aku bersumpah, kali ini, aku akan memastikan mereka menyesal telah meremehkan kami. Setelah mendengarkan cerita mantan mertuaku lebih lanjut, aku mulai menyusun rencana untuk menghadapi kelompok itu. Meski tidak mudah, aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri dan keluargaku. Aku harus mempergunakan setiap informasi yang kami punya dan bertindak dengan hati-hati. Mantan mertuaku memberikan detail tentang orang-orang yang terlibat, serta jaringan bisnis ilegal yang mereka jalankan. Mereka bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga memiliki banyak koneksi di dunia bisnis, hukum, dan bahkan dunia politik. Ini adalah masalah besar, dan aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku membutuhkan bantuan. Ayo, kita harus melibatkan orang yang tepat. Aku tidak bisa menghadapi ini dengan cara biasa, kataku kepada Ayu yang sejak tadi duduk di sampingku, menyimak percakapan kami. Ayu mengangguk, lalu menatap mantan mertuaku dengan rasa curiga yang masih belum hilang. Kamu yakin dia bisa dipercaya, Dina? Tanyanya dengan penuh keraguan. Aku menatap mantan mertuaku dengan tatapan tajam. Kamu sudah mengungkapkan semuanya pada kami, Bu. Tidak ada lagi rahasia. Jika kamu berbohong, ini akan berbalik buruk untukmu. Mantan mertuaku hanya mengangguk pelan. Wajahnya semakin terlihat lelah dan penuh kekhawatiran. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Ini bukan hanya soal pertarungan bisnis. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama, seorang pengacara yang sangat berpengalaman dalam menghadapi kasus-kasus besar dan kompleks. Nama pengacara itu adalah Haris, seorang pengacara handal yang seringkali menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok berpengaruh. Aku tahu dia adalah orang yang tepat untuk membantu kami. Beberapa hari kemudian, aku dan Ayu pergi ke kantor Haris. Dia menyambut kami dengan sikap serius. Namun aku bisa melihat dari tatapannya bahwa dia tahu betul betapa besar ancaman yang kami hadapi. Setelah mendengarkan dengan seksama cerita kami, Haris akhirnya berbicara. Kalian menghadapi kelompok yang sangat berbahaya. Mereka bukan hanya kejam, tapi mereka juga sangat pintar. Mereka punya banyak cara untuk mengendalikan situasi, baik melalui kekuatan fisik maupun kekuatan hukum. Jika kalian ingin melawan mereka, kalian harus berhati-hati. Kita tidak bisa melakukan ini dengan terburu-buru, kata Haris dengan nada serius. Apa yang harus kami lakukan, Haris?
Kami sudah tidak punya banyak waktu. Mereka mengancam hidup kami. Jawabku dengan nada yang penuh desakan. Aku tahu waktu kami semakin sempit. Haris memandangi kami beberapa detik sebelum akhirnya memberikan jawabannya. Kita perlu mengumpulkan bukti yang kuat. Jangan sekali-kali mencoba berhadapan dengan mereka tanpa persiapan yang matang. Kami akan mulai dengan mencari tahu lebih banyak tentang kelompok ini. Aku akan membantu kalian, tapi aku butuh waktu. Aku dan Ayu mengangguk, menyadari bahwa ini adalah langkah pertama yang harus kami ambil. Dengan bantuan Haris, kami mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut. Hari demi hari berlalu, dan tekanan semakin meningkat. Kami terus berusaha mencari celah untuk melawan kelompok itu. Namun selalu ada rasa takut yang mengintai. Mereka tidak hanya mengancam fisik, tetapi juga siap merusak reputasi kami jika perlu. Suatu malam, setelah beberapa minggu mengumpulkan bukti, aku terima telepon dari Haris. Suaranya terdengar tegang. "Dina, aku punya sesuatu. Ini mungkin bisa mengubah arah semuanya," katanya dengan cepat. "Apa itu, Haris?" tanyaku, merasa ada sesuatu yang penting. Aku menemukan salah satu anggota kelompok itu yang terlibat dalam transaksi ilegal, dan aku punya bukti yang bisa digunakan untuk melawan mereka. Tapi aku butuh kamu untuk bertindak cepat. Mereka sudah mulai mencium bau, dan mereka mungkin akan mengambil langkah lebih agresif, jawab Haris dengan nada khawatir. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengatur pertemuan dengan Haris. Kami bertemu di tempat yang aman, sebuah kafe yang cukup sepi dan tersembunyi dari pandangan umum. Haris datang membawa dokumen penting yang bisa membuktikan hubungan kelompok itu dengan beberapa orang berpengaruh. Ini adalah senjata yang kami butuhkan, bukti yang bisa menghancurkan mereka. Ketika aku melihat dokumen itu, rasanya dunia seakan berhenti sejenak. Bukti-bukti yang terungkap di dalamnya adalah hal yang sangat mengejutkan. Aku tahu bahwa kami tidak hanya berhadapan dengan satu kelompok kriminal biasa, tetapi dengan sebuah jaringan yang sangat besar dan kuat. Mereka memiliki koneksi yang tak terhitung jumlahnya, dan melawan mereka akan membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Aku menatap Haris, yang tampaknya sudah siap untuk menghadapi konsekuensi apapun. "Apa langkah kita selanjutnya?" tanyaku dengan suara tegas. Haris menghela napas. "Kita harus melibatkan pihak berwenang. Tapi kita harus berhati-hati. Ini bukan hanya soal kita lagi, Dina. Kita harus memastikan bahwa kita memiliki perlindungan, karena mereka tidak akan tinggal diam setelah ini." Ayu yang mendengar percakapan itu menatapku dengan wajah cemas. "Kamu yakin kita bisa menang? Ini jauh lebih besar dari yang kita kira." Aku menatap dokumen itu sekali lagi, merasa beban yang begitu berat mulai mengisi dada. Namun, satu hal yang pasti, kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidup kami lagi. Kita tidak punya pilihan, Ayu. Kita harus melawan mereka. Sekarang atau tidak sama sekali. Dengan keputusan itu, aku dan Haris memulai langkah selanjutnya untuk melibatkan pihak berwenang. Kami menyusun rencana untuk menyerahkan bukti ini kepada otoritas yang tepat, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dilakukan dengan hati-hati dan terorganisir. Namun, saat kami mulai bergerak lebih jauh, muncul ancaman baru yang tak terduga. Kelompok itu mulai melacak kami. Aku merasa mereka semakin dekat, dan ketegangan semakin memuncak. Kini, bukan hanya hidup kami yang dipertaruhkan, tetapi juga masa depan kami. Kami harus bergerak lebih cepat dan lebih hati-hati, karena jika kami salah langkah, semuanya bisa berakhir tragis.
Pagi itu, ketika aku dan Ayu sedang bersiap-siap untuk bertemu dengan Haris, ponselku bergetar. Aku melihat nama yang tertera di layar, Haris. Aku menjawabnya dengan cepat. Namun ada ketegangan yang terasa saat suara Haris terdengar di ujung telepon. Dina, kita punya masalah besar. Mereka tahu kita sedang bergerak. Aku baru saja mendapat informasi bahwa mereka mengincar kita. Mereka sudah mengetahui siapa kita, ujar Haris dengan suara terburu-buru. Aku merasakan darahku berdesir. Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku, mencoba untuk tetap tenang meskipun ada ketakutan yang mencekam. Mereka akan datang kemari. Dina, kamu harus segera keluar dari sana. Ambil Ayu dan pergi. Jangan tunggu sampai mereka tiba, jawab Haris. Suaranya terdengar semakin cemas. Aku langsung menoleh pada Ayu yang sedang berada di ruang tamu, dan memberi isyarat agar dia mendekat. Ayu, kita harus pergi sekarang. Ada masalah besar, kataku dengan panik. Ayu yang mendengar nada suaraku segera bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya berubah pucat. Dina, apa yang terjadi? Kenapa kita harus pergi? Ada orang yang sudah tahu kita sedang bergerak. Kita nggak bisa tinggal di sini lebih lama, jawabku dengan cepat. Kami berdua berlari menuju mobil, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak di udara. Kami tidak tahu siapa yang sedang mengincar kami, tetapi instingku mengatakan bahwa bahaya sudah sangat dekat. Setelah berjam-jam menghindar, kami akhirnya tiba di sebuah tempat aman. Sebuah rumah sewaan yang sudah kami siapkan sebelumnya untuk berjaga-jaga. Namun, meskipun kami merasa aman untuk sementara, ketegangan di dalam hatiku tidak bisa hilang begitu saja. Malamnya, aku terbangun dari tidur yang gelisah. Perasaan tidak tenang menguasai diriku. Aku memutuskan untuk memeriksa ponselku. Ada pesan masuk dari Haris yang membuat hatiku langsung berdebar kencang. Dina, mereka tahu keberadaanmu. Mereka sudah mengepung rumah sewaanmu. Pergi sekarang. Jangan tunda lagi. Aku segera terbangun dan mengguncang Ayu yang sedang tertidur pulas. Ayu, kita harus pergi sekarang. Mereka sudah tahu kita ada di sini. Teriakku dengan penuh kepanikan. Ayu terbangun dan terlihat kebingungan. Namun melihat ekspresiku yang tegang, dia langsung memahami situasi. Kami berdua segera berlari keluar, berusaha untuk tetap tenang meski perasaan panik terus menggerogoti kami. Saat kami keluar dari rumah, suasana sekitar terasa mencekam. Udara malam begitu sunyi. Hanya suara deru angin yang terdengar. Kami bergegas menuju mobil. Namun tiba-tiba aku melihat bayangan seseorang di kejauhan. Ketika aku melihat lebih dekat, aku menyadari ada dua mobil besar yang sudah terparkir di dekat jalan masuk menuju rumah kami. Mereka sudah mengurung kami. Jangan berhenti, Dina, teriak Ayu dengan suara yang hampir serak. Aku menginjak pedal gas, berusaha untuk menghindar. Namun, salah satu mobil itu tiba-tiba melaju cepat ke depan kami, memblokir jalan. Aku berusaha menghindar ke kiri, tetapi mobil itu mengikuti kami. Kenapa mereka tidak mundur? Aku bergumam dalam kebingungan dan ketakutan. Sekitar 5 menit kemudian, mobil lain tiba-tiba berhenti tepat di depan kami, dan seseorang keluar dari mobil itu. Aku tidak bisa melihat wajahnya, namun gerakannya terlihat penuh kekuasaan dan dominasi. Aku merasakan sebuah ketegangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sosok itu berjalan dengan langkah yang penuh percaya diri, mendekati mobil kami. Keluar, Dina, kita bicara. Suara seorang pria terdengar dari luar mobil.
Aku mengenali suara itu. Itu adalah suara seseorang yang pernah bekerja dengan kelompok itu. Aku meremas setir, berpikir sejenak, sebelum memutuskan untuk keluar dari mobil. Ayu tampaknya ragu, tetapi aku memberinya isyarat untuk tetap di dalam mobil. Aku membuka pintu dan melangkah keluar, mencoba untuk mengendalikan ketakutanku. Pria itu tersenyum sinis saat melihatku keluar dari mobil. "Ternyata kamu berani datang, Dina. Kau kira bisa lari dariku?" katanya dengan suara yang penuh penghinaan. Aku menatapnya dengan penuh ketegasan. "Aku tidak lari, dan aku tidak takut. Apa yang kamu inginkan?" tanyaku, mencoba untuk tetap tenang meskipun dalam hati aku merasa sangat terancam. "Sama seperti yang selalu kamu lakukan, Dina, bermain-main dengan api. Kamu pikir bisa mengalahkan kami begitu saja?" dia berkata dengan nada yang tajam. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh punggungku. Salah satu pria yang datang bersama-sama dengan sosok itu sudah mengarahkan pistol ke arahku. Jantungku berdegup kencang, dan aku bisa merasakan ketakutan yang mendalam. "Tolong, jangan. Kami tidak punya apa-apa lagi yang bisa diberikan," kataku, berusaha untuk menahan rasa takut yang hampir menguasai diriku. Tapi pria itu hanya tertawa, seolah melihat ketakutanku sebagai sebuah permainan. "Tidak ada yang perlu diberikan, Dina. Kamu sudah terjebak. Ini adalah akhir dari permainanmu." Tiba-tiba, aku mendengar suara lain yang mengejutkan. "Berhenti!" Suara itu terdengar keras dan penuh wibawa. Aku menoleh dan melihat Haris, yang tiba-tiba muncul dari balik sebuah mobil. Dia berdiri tegak, dengan tangan terangkat, seolah memberikan sinyal. Sosok pria itu terdiam sejenak, sebelum akhirnya berbalik ke arah Haris. "Kau datang terlambat, Haris," katanya dengan suara dingin. "Jangan kira aku akan membiarkanmu keluar begitu saja," jawab Haris dengan tegas. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Momen ini seperti permainan akhir yang tak terelakkan. Satu langkah yang salah bisa berarti semuanya berakhir. Pertempuran ini baru saja dimulai, dan kami hanya bisa berharap bahwa kami berada di pihak yang benar. Detik-detik berikutnya terasa seperti berlalu sangat lambat. Suara angin berdesir kencang di antara kami. Hanya ada ketegangan yang memuncak. Aku dan Ayu berdiri di dekat mobil, sementara Haris berdiri dengan penuh wibawa, menatap pria yang mengarahkan pistol ke arahku dengan mata yang penuh kemarahan. Aku tahu, kami semua tahu, bahwa ini adalah titik balik dari segalanya. Pria yang mengancamku tadi melangkah mundur sedikit, dan aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. "Kau masih berani melawan kami, Haris?" tanyanya, suaranya penuh ancaman. Namun Haris tetap tenang, matanya menatap tajam ke dalam mata pria itu, seolah tidak ada rasa takut sedikit pun. "Kalian sudah membuat kesalahan besar. Ini bukan hanya soal kalian lagi. Ini tentang keadilan. Kalau kalian berani, mari kita buktikan siapa yang lebih kuat." Aku bisa melihat raut wajah pria itu berubah. Kebingungan, rasa percaya diri yang sebelumnya terpancar di wajahnya mulai surut. Mungkin dia tahu bahwa mereka telah dihadapkan pada situasi yang lebih besar dari sekadar ancaman fisik. Tiba-tiba, suara sirine terdengar dari kejauhan, dan aku tahu saat itu bahwa bantuan yang kami harapkan datang. Polisi, yang sebelumnya telah diberitahukan Haris, akhirnya tiba. Tapi meskipun situasi semakin tegang, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih emosional, yang muncul di hati kami. Segala yang kami hadapi, pengkhianatan, ancaman, kebohongan,
telah membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berani. Aku bisa merasakan harapan baru yang mulai muncul di dalam diriku. Harapan yang dulu terasa jauh dan mustahil. Saat polisi datang dan mengamankan para pria itu, aku hanya bisa terdiam, memandang mereka yang telah membuat hidup kami seperti neraka. Ada perasaan lega, tetapi juga ada kesedihan yang menggelayuti hati. Meskipun mereka akan dijerat hukum, mereka masih bisa mempengaruhi banyak orang dari balik jeruji besi. Aku tahu, pertempuran ini mungkin tidak berakhir dengan penangkapan mereka saja. Ini adalah awal dari perjalanan panjang kami untuk menuntut keadilan sejati. Ayu yang sejak tadi terdiam di dalam mobil akhirnya keluar dan menghampiriku. Wajahnya terlihat lelah. Namun di balik lelah itu ada sinar kebahagiaan yang mulai kembali muncul. Kami saling berpelukan, merasakan kelegaan yang datang setelah sekian lama ketakutan dan cemas menguasai kami. Kita berhasil, Dina. Kita berhasil keluar dari semua ini, bisiknya dengan suara penuh haru. Aku menatap Ayu. Mataku mulai berkaca-kaca. Kita mungkin berhasil keluar dari ancaman ini, tapi yang lebih penting adalah kita bisa menjaga harga diri kita. Ayu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah membiarkan mereka merendahkan kita lagi. Haris yang juga mendekat, meletakkan tangannya di bahuku dengan senyum tipis di wajahnya. Kalian sudah melalui yang terburuk. Sekarang, hidup kalian bisa mulai kembali. Kalian punya masa depan, dan aku akan selalu ada untuk memastikan itu. Kami bertiga berdiri di sana, menatap kendaraan polisi yang sudah mulai bergerak pergi, membawa orang-orang yang pernah mengancam hidup kami. Namun, meskipun mereka pergi, jejak mereka akan selalu ada di dalam ingatan kami. Tak akan ada lagi ketakutan yang menggerogoti kami. Tak akan ada lagi perasaan tak berdaya yang membuat kami terjatuh. Semua yang kami alami telah membentuk kami menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan hidup. Tapi yang lebih penting lagi, adalah kenyataan bahwa meskipun hidup kami sudah dipenuhi dengan kesulitan dan penderitaan, kami tidak pernah menyerah. Kami belajar untuk melawan, untuk bertahan, dan untuk memperjuangkan keadilan. Dalam perjuangan itu, kami menemukan kedamaian dan harapan yang lebih besar. Dengan langkah perlahan, aku dan Ayu menuju mobil. Aku menoleh sejenak, melihat rumah sewaan yang menjadi saksi dari segala pertempuran ini. Ada perasaan yang sulit dijelaskan, perasaan lega, namun juga perasaan kehilangan. Kehilangan masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Tapi juga rasa syukur karena kami bisa melewati semuanya. Sekarang, kita mulai hidup baru, kataku pada Ayu dengan suara pelan, penuh tekad. Ayu tersenyum dan mengangguk. Matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus. Ya, Dina. Kita mulai hidup baru. Aku merasa hatiku penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Meski banyak air mata yang telah tumpah, dan meski banyak luka yang harus disembuhkan, aku tahu bahwa kami telah belajar banyak hal berharga. Kami telah menghadapi kegelapan, dan kini saatnya untuk melangkah menuju cahaya. Dan saat itu, dalam hatiku yang penuh emosi, aku tahu bahwa meskipun kehidupan ini penuh dengan ujian dan cobaan, selama kita tetap bersama dan menjaga integritas, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Masa depan yang cerah menanti di depan kami. Setelah melalui banyak ujian dan pertempuran batin yang panjang, akhirnya aku dan Ayu bisa melihat secercah harapan di ujung perjalanan kami. Kita semua pernah terjatuh dalam kegelapan, dihadapkan pada ketidakadilan dan kebohongan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit, belajar dari setiap pengalaman pahit,
dan tidak membiarkan masa lalu menguasai masa depan kita. Keteguhan hati, keberanian untuk melawan ketidakadilan, dan dukungan dari orang-orang yang peduli adalah kunci utama dalam menjalani kehidupan ini. Hidup memang tidak selalu adil, tetapi kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita akan merespons setiap tantangan yang datang. Jangan pernah biarkan rasa takut atau tekanan dari luar menghalangi impian dan hak kita untuk hidup bahagia. Setiap cobaan yang kita hadapi adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup ini. Untuk kalian yang tengah berjuang dengan kesulitan hidup, ingatlah bahwa tak ada jalan yang terlalu panjang untuk diperjuangkan, dan tak ada malam yang terlalu gelap untuk dilalui. Selalu ada harapan di ujung perjalanan jika kita tetap bertahan dan berusaha. Jangan menyerah, karena kita semua layak mendapatkan kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Terima kasih sudah membaca perjalanan panjang ini. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kalian semua yang tengah berjuang, apapun kondisi yang sedang dihadapi. Jangan lupa, setiap langkah yang kalian ambil, sekecil apapun, adalah bagian dari kemenangan yang lebih besar. Teruslah berjalan, teruslah berjuang, dan semoga kalian menemukan kedamaian yang sejati. Salam hangat dan terima kasih atas waktu kalian.